Indonesia siap guncang Moto3 2026 lewat satu nama, Veda Ega Pratama. Musim Moto3 2026 bakal jadi panggung besar buat seorang rookie yang tak datang untuk sekedar isi grid. Namanya Veda Ega Pratama. Asal Gunung Kidul, Yogyakarta. Usia 17 tahun. Tapi mental dan catatan balapnya sudah seperti pebalap matang. Veda bukan sembarang debutan. Ia datang dengan label runner-up Red Bull Rookies Cup 2025, ajang seleksi paling brutal dan paling dekat dengan MotoGP. Honda Tim Asia tahu, mereka tak rekrut pemula biasa. Mereka merekrut calon bintang. Dan Veda sendiri tahu, ini bukan sekedar kenaikan kelas. Ini adalah fase transisi dari pembalap regional menjadi gladiator dunia. Musim 2026 bukan tentang beradaptasi pelan-pelan. Ini tentang membuktikan, Indonesia bukan cuma bisa hadir di paddock. Indonesia bisa bersaing. Moto3 dikenal keras, penuh tabrakan, duel mepet-mepet, dan slipstream kejam di tikungan terakhir. Tapi Veda, ia datang dari arena yang sudah membentuk insting tajam itu sejak dini. Pertanyaannya, apakah debutnya akan langsung mencuri perhatian dunia? Tunggu dulu, perjalanan barunya baru saja dimulai. Jalur Veda, dari AHRS, Asia Talent Cup, hingga Red Bull Rookies. Veda Ega Pratama bukan jebolan instan. Ia hasil dari jalur pembinaan berjenjang dan terstruktur. Dimulai dari Astra Honda Racing School, AHRS, tempat pembibitan talenta balap Indonesia. Veda mengasah skill dasar dengan pendekatan kompetitif sejak usia belasan. Setelah itu, Asia Talent Cup jadi medan tempur berikutnya, ajang yang melahirkan rider seperti Somkiat Chantra dan Ayumu Sasaki. Di sana, Veda nggak sekadar numpang tampil. Ia menang, ia podium, ia bikin gempar pedok Asia. Tapi puncaknya datang saat masuk ke Red Bull MotoGP Rookies Cup. Ajang ini bukan untuk mereka yang hanya cukup bagus. Ini untuk mereka yang bisa bertahan di kecepatan tinggi, di bawah tekanan kamera dunia, dan melawan pembalap muda terbaik dari Eropa hingga Amerika Latin. Dan di sini, Veda finish sebagai runner-up. Itu bukan kebetulan, itu bukan keberuntungan, itu adalah kredensial. Dan dengan modal ini, ia resmi dapat tiket masuk ke Moto3. Tapi ini baru bab pertama. Honda Tim Asia, gerbang Veda menuju dunia Grand Prix. Nama Honda Tim Asia bukan sekadar tim pemula. Ini adalah proyek jangka panjang dari HRC, Honda Racing Corporation, untuk membentuk pebalap Asia hingga ke level MotoGP. Di tim inilah Veda akan memulai debut Moto3-nya. Dan menariknya, Honda Tim Asia tak asal rekrut. Mereka punya catatan memilih pebalap yang benar-benar punya potensi global. Lihat saja Ai Ogura, Somkiat Chantra, bahkan Mario Aji. Semua memulai dari sini. Sekarang, giliran Veda. Tapi bukan berarti jalannya akan mulus. Tim ini punya tuntutan tinggi. Adaptasi cepat, feedback teknis, dan mental baja dibutuhkan sejak tes pertama. Dan jangan lupakan, ia akan menggunakan sasis dan spek motor yang sama dengan 30-an rider lain di grid Moto3. Artinya, perbedaan bukan datang dari motor, tapi dari otak, nyali, dan konsistensi lap ke lap. Veda harus membuktikan bahwa ia bukan hanya sekedar cepat di tes, tapi tangguh sepanjang musim. Dan tantangan itu dimulai sekarang. Red Bull Rookies Cup 2025 bukan cuma runner-up, tapi alarm bahaya. Finish sebagai runner-up di Red Bull Rookies Cup bukan pencapaian biasa. Ajang ini dikenal sebagai pabrik bintang MotoGP. Pedro Acosta, Brad Binder, hingga Jorge Martin, semuanya pernah jadi juara atau tampil di sini. Tapi yang bikin hasil Veda menonjol adalah gaya balapnya. Ia konsisten di posisi depan, kuat saat duel wheel-to-wheel, dan tenang di bawah tekanan. Dalam 9 race musim 2025, Veda mencatatkan podium demi podium. Tak jarang ia melesat dari posisi belakang dan menyodok ke 5 besar hanya dalam beberapa lap. Di Rookies Cup, tak ada slipstream gratis. Kalau nggak agresif, kamu ditelan. Tapi Veda, ia justru tumbuh di tengah kaos. Dan pencapaian ini cukup buat Honda bilang, anak ini layak ke Moto3. Apakah ia akan jadi Acosta versi Asia? Masih panjang, tapi satu hal pasti, namanya sudah tercatat di radar pedok Grand Prix dunia.
Moto3, dunia yang penuh sikut dan slipstream. Moto3 bukan seperti Moto2 atau MotoGP. Di sini setiap milimeter lintasan diperebutkan seperti nyawa. Grid penuh anak muda lapar prestasi. Tidak ada pawel besar. Semua rider pegang motor 250cc spek sama. Artinya, 80% hasil ditentukan oleh rider itu sendiri. Slipstream bisa membuatmu naik 5 posisi atau hilang 7 di satu lap. Dan seringkali, podium ditentukan di tikungan terakhir dengan jarak hanya 0,001 detik. Inilah medan baru Veda, dan dia tahu satu-satunya cara bertahan adalah menjadi lebih ganas daripada lawan. Tapi keunggulan Veda adalah pengalamannya di Rookies Cup yang sudah sangat mirip dengan format balap Moto3. Ia sudah biasa dengan grid padat, tekanan slipstream, dan duel tanpa ampun. Kini tinggal bagaimana ia membiasakan diri dengan motor Honda NSF 250 RW milik tim Asia. Secepat apa ia beradaptasi, secepat itu pula ia bisa mulai mencuri sorotan kamera dunia. Karakter balap Veda, ganas, cerdas, dan punya daya tahan mental tinggi. Banyak rookie datang dengan kecepatan, tapi sedikit yang punya kombinasi lengkap, cepat, tahan tekanan, dan tahu kapan harus bermain pintar. Disinilah Veda mencolok. Ia dikenal sebagai pembalap dengan insting tajam dalam membaca ritme lomba. Ia tak hanya menyerang saat lap awal, tapi tahu kapan harus simpan tenaga, kapan memanfaatkan slipstream, dan kapan harus pukul telak di tikungan akhir. Beberapa analis menyebut gaya balap Veda mirip gabungan Pedro Acosta dan Ayumu Sasaki. Berani, sabar, dan beringas di detik terakhir. Keunggulan lainnya, ketenangan. Veda jarang panik saat dikejar, bahkan saat didesak rider lain di tikungan sempit. Ia tahu kapan harus tutup racing line dan kapan harus biarkan lawan lewat agar bisa melakukan crossover. Karakter ini tidak bisa diajarkan dalam semalam. Itu dibangun dari balapan ke balapan, dari kegagalan ke kegigihan. Di Moto3 yang terkenal kejam, karakter mental seperti ini akan jadi pembeda besar, dan Veda sudah punya itu semua. Debut Moto3 ujian mental, fisik, dan politik pedok. Jangan kira Moto3 hanya urusan gas dan rem. Di balik lintasan, seorang rookie harus menghadapi banyak lapisan tekanan, dari ekspektasi tim, strategi teknis, hingga tekanan sponsor. Veda di musim debutnya harus menjawab itu semua sekaligus. Ia bukan hanya wakil Indonesia di Moto3. Ia jadi simbol regenerasi pembalap Asia. Setiap langkahnya akan diawasi, dikomentari, dan dievaluasi. Dari performa di tes pramusim di Portimao dan Jerez hingga race perdana di Buriram, Thailand. Belum lagi urusan komunikasi dengan kru teknik, pemahaman data telemetri, dan konsistensi performa di trek-trek asing. Moto3 juga bukan dunia polos. Politik antar tim, senggolan tak sengaja yang kadang jadi strategi, hingga kompetisi internal sesama rookie akan jadi ujian besar. Tapi Veda sudah tahu itu semua. Ia pernah hadapi tekanan serupa di Rookies Cup. Dan kini tinggal bagaimana ia menjaga ritme, adaptasi, dan tetap garang di setiap tikungan. Ini bukan sekedar musim debut, ini adalah proses menjadi legenda. Buriram, trek favorit yang kini jadi ujian perdana. Seri pembuka Moto3 2026 akan berlangsung di Chang International Circuit Buriram, Thailand. Buat banyak rider, ini trek asing, tapi buat Veda ini seperti rumah kedua. Ia sudah berkali-kali balapan di sana, sejak era Asia Talent Cup hingga Asia Road Racing. Bahkan, beberapa momen kemenangan terbaiknya datang dari Buriram. Tikungan cepat, trek lebar, dan zona slipstream panjang di trek lurus jadi ciri khas sirkuit ini. Veda tahu setiap lekukannya. Tapi kali ini beda. Ia datang bukan sebagai junior rider Asia. Ia datang sebagai rookie Grand Prix, satu dari 30 gladiator Moto3 yang haus kemenangan. Buriram akan jadi medan uji ideal untuk melihat apakah insting lamanya masih bekerja, apakah pengalaman lokal bisa jadi senjata melawan nama-nama besar Eropa dan Amerika Latin. Ini bukan hanya tes fisik, tapi ujian mental. Mampukah Veda menjinakkan sirkuit favoritnya di bawah tekanan global? Satu hal pasti, semua mata akan tertuju padanya saat lampu start menyala. Satu-satunya rookie Asia, Veda bukan cuma wakil Indonesia. Musim 2026 bukan hanya musim debut Veda, ini juga jadi musim yang menandai langkahnya rider Asia di kelas Moto3. Dan Veda secara tak langsung menjadi dan global. Moto3 2026 bisa jadi titik lompatan ke MotoGP. Tak ada yang instan di Grand Prix.
Tapi sejarah menunjukkan banyak rider MotoGP saat ini memulai gebrakannya justru di musim debut Moto3. Pedro Acosta jadi juara dunia di tahun pertama. Jorge Martin tampil brutal sejak seri kedua. Dan Enea Bastianini pun mulai mengumpulkan sorotan sejak masih rookie. Veda kini ada di jalur yang sama. Jika performanya konsisten, jika ia mampu masuk 5 besar di beberapa seri, dan jika ia mampu menunjukkan potensi luar biasa di trek seperti Mugello, Sachsenring, dan Phillip Island, maka tak menutup kemungkinan ia akan dilirik tim Moto2 lebih cepat. Honda Tim Asia memang punya jalur langsung ke Moto2 lewat struktur tim mereka, tapi di luar itu, dunia kini terbuka lebar bagi Veda. Jika musim 2026 sukses, 2027 bisa jadi musim naik kelas. Dan 2028, siapa tahu Indonesia akhirnya punya pembalap pertama di MotoGP. Dari Gunung Kidul ke Grand Prix, cerita ini belum selesai. Ini baru babak pertama, dan Veda sedang menulisnya dengan tinta emas di atas aspal dunia.